Karena Mondi juga dekat sama istri saya. Gitu, Bang. Oke. Gitu, Ustaz. Tapi kok dia menyangkal bahwasannya bukan dia yang ngecek? Wallahu a'lam bishawab. Iya. Aduh, betul. Nah, Guys, tidak mungkin tahu ya. bingung ya. Dia bisa menyangkal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Point, channelnya orang kota Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar nih buat korang semua yang melihat video ini? Semoga kabar korang semua sehat-sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki yang banyak dan berkah, dan diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini saya mau lanjut lagi ya, mereaksi yaitu video daripada case-nya Ustaz Ebis Leo dan Mondi Tato guys ya. Di sini guys, kalau video kemarin saya membuat tentang pernyataan Caprice yang memang benar-benar mendukung ataupun menyokong daripada Mondi Tato ya, begitu bahwa mengatakan bahwa rakyat Malaysia ini bodoh istilahnya, karena mempercayai daripada Ustaz Ebis Leo. Dan video kali ini guys, saya mau melihat ya, mungkin sudah terlambat ya beberapa hari yang lalu, tapi saya ingin mengetahui seperti apakah pernyataan yaitu daripada teman-temannya Mondi Tato ini guys ya. Di sini ada dari Ustaz Dery Sulaiman, terus di sini juga ada Ketua Pang ya, Ketua Pang Hidayah, begitu penjelasan dia langsung tentang Mondi ini guys ya. Di sini yaitu daripada channelnya Cerita Untung, yaitu daripada podcastnya artis Indonesia yang famous gitu guys ya. Oke, tidak berbuang masa lagi sebelum kita melihat video ni. Buat korang semua yang suka dengan video ni, boleh support channel ini guys ya, subscribe, like dan komentar guys ya. Jom langsung kita melihat videonya. Memerkosa anak pang. Yang benar. Seperti apa beritanya? Ayo kita lihat yang satu ini. Berita mengenai Ustadz Ebis Leo dan Mondi yang menjadi perhatian media Malaysia dan kini hingga ke Indonesia karena diduga memberitakan berita yang tidak benar. Nah, kali ini banyak pihak yang mulai speak up dengan berita-berita Mondi maupun Ustadz Ebis Leo yang semakin simpang siur. Sebenarnya apa sih permasalahannya? Yuk kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Ini sampai artis Indonesia sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. berita ini guys ya. Cukup heboh di TikTok. Ini luar biasa ya, karena qadarullah yang terkait adalah orang yang saya juga pernah ketemu dan juga kenal gitu ya. Seorang ustadz, yaitu Ustadz Ebis Leo yang sudah masyhur dengan cara pergerakannya menjamah teman-teman yang ada di jalanan, dan juga Mondi, seorang punkers yang terakhir waktu episode sini beliau sudah berhijab dan juga berhijrah. Tapi dari cuplikan berita yang viral barusan kita lihat, ini sepertinya ada satu keadaan yang berbeda nih, sesuatu yang baru gitu ya. Bagaimana tiba-tiba Mondi muncul di salah satu podcast dan menceritakan sesuatu yang terdengar seperti tuduhan cukup serius. Nah, tentunya juga kita nggak bisa berprasangka atau juga menjudge sesuatu hanya dari satu postingan singkat, atau juga kita cuma lihat potongan berita atau gimana. Kayaknya kebetulan hari ini saya mengajak beberapa orang-orang dekat Mondi yang mungkin mereka lebih paham Mondi lah dibanding saya gitu ya. Saya mungkin akan kenalin satu-satu ya. Yang pertama itu Bang Jet sebagai ketua Pang Hidayah. Pang Hidayah. Pang Hidayah itu di mana? Di pusatnya di Tangerang. Di pusat Tangerang. Dan juga Bang Ipai. Bang Ipai. Wakil ketua Pang Pang Hidayah. Bang Ipai. Nah, yang sebelahnya nih yang angker nih, siapa namanya? Bang Belo, Bang Belo. anggota dari Pang Hidayah. Anggota Pang Hidayah, dan beliau juga adalah mantan suami Dari mantan suami. Alhamdulillah sekarang sudah ada kontak kita dengan Ustadz Dery Sulaiman. Alhamdulillah beliau dalam proses Mondi ketika dikenalkan dengan Ustadz Ebis Leo, kemudian prosesnya kemudian ke Malaysia dan berubah berhijab segala macam. Itu ada beliau di proses ini. Nah, kemudian ketika ada berita terbaru, beliau juga jadi ikut serta dalam mengklarifikasi ini gitu. Makanya kita tanya langsung sama Ustadz Dery. Assalamualaikum Ustadz. Oke. Waalaikumsalam.
Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bang Hidayah, antum mau tahu ya, Bang Hidayah ini anak-anak pang di Tangerang tapi bikin pengajian nih. Masya Allah. Semoga Allah beri semua hidayah, amin. Amin. Amin, Nah, amin Ustaz, ya rabbal alamin. Ustaz kan lihat waktu itu membersamai prosesnya ya, membersamai prosesnya gitu, dan Ustaz juga udah mengenal Ebit Lau sebelumnya kan? Dari tahun 2014. Pernah ada berita seperti ini sebelumnya belum? Oh, lama juga. Enggak ada. Nah kemudian treatment Ustadz Ebit dengan Mondi yang Ustadz tahu apa aja tuh? Maksudnya apa kemudian kan diberikan modal kemudian. Jadi bismillahirrahmanirrahim Bang Ari, sebetulnya saya sudah bilang kemarin di live Instagram bersama teman-teman Pang Hidayah, setelah klarifikasi nomor itu asli, saya akan close untuk berbicara tentang ini di sosial media. Tapi ini via Zoom dan saya pun mau menjelaskan sedikit saja tentang keterlibatan saya dengan kasus ini. Nah, jadi sebetulnya yang menelpon saya pertama kali itu ya Mondi dari Malaysia. Dia telepon saya pakai nomor dia. Saya pikir dia yang mau ngomong. Ternyata ada orang laki-laki yang tidak pernah saya kenal, nggak tahu namanya siapa. Tiba-tiba tanpa perkenalan diri, dia cuma Mondi bilang ini ada yang mau bicara. Siapa? Siapa namanya? Saya malah sebut namanya. Jadi dia bilang dia mau ngomong. Langsung dia tanya begini pertanyaannya. Ustaz, ada di video coba itu. Bagaimana bila ada anak perempuan Ustaz? Saya berjanji akan jaga dia. Kemudian saya sentuh dia tanpa izin. Apakah itu jenayah seksual? Pertama, saya nggak ngerti jenayah itu apa. Ternyata jenayah itu kan pelecehan kan. Karena itu memang bahasa mereka, bukan bahasa kita kan. Terus pertanyaannya udah salah. Dia tanya mana mungkin saya punya anak perempuan saya titip kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, kecuali kepada suaminya kan. Jelas saya jawab wallahu a'lam. Ini pertanyaan tentang siapa ya, tentang Ebit Liu. Panjang itu pertanyaannya, tapi dia cut dan dia framing negatif. Seakan-akan saya ini pendukung pelecehan seksual. Waduh, siapa sebenarnya? Ketika saya sudah mulai yakin kalau itu chat asli, karena nomornya berbeda dengan nomor yang ditunjukkan di orang Malaysia itu kan. Jadi saya post lah gitu, karena dia bilang nanti kalau kamu bisa ini, dia tantang lah. Tapi saya bukan mau cari uang itu, nggak ada apa-apanya uang yang dia tawarkan. Itu juga bukan orang nggak punya duit kan. Jadi saya bilang, saya lihat kan ini chatnya. Tapi itu jadi persoalan. Sampai saya ditelepon sama teman saya, salah satu orang penting lah di Malaysia. Tak usah dilayan Ustaz, banyak fitnah, banyak ini semua. Ahsan Ustaz, hapus saja. Dihapus saja konten-konten itu. Tak usah direspon. Ya, biarkanlah aparat kepolisian yang akan mengurus itu. Jadi aku hapuslah postingan itu sampai saya menunggu live dari Bang Z dan tim Hidayah. Sampai situ aku close Bang. Aku close, aku nggak mau lagi mengurus persoalan ini. Aku udah bilang sama yang bersangkutan minta maaf karena anak ini lagi ngelukis Bang, lagi menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Terus juga mencari nafkah dengan live TikTok. Sekarang gara-gara kasus ini anak nggak bisa live Bang. Kalau anak live itu buzzernya datang caci maki anak terus, anak nggak jadi jualan. Kayak tadi, anak Instagram malah caci maki semua, malah nggak jadi jualan. Jadi anak rasa Bang ini kasus ini sangat mengganggu dan juga kita harus jelaskan di obrolan ini siapa sih sebetulnya orang yang bersalah di sini, yang jahat di sini. Kalau Ustaz Ebit Liu sudah bersumpah juga sama saya tidak pernah sentuh, dia tak pernah sentuh. Dia justru tak punya nomor, Mondi pun tak punya, Mondi tak pernah telepon Ustaz Ebit, dia menelpon melalui perantaraan dari PA-nya Ustaz Ebit. Jadi tak mungkin Ustaz Ebit akan berniat buruk terhadap Mondi. Dia cuma ada niat bagaimana membantu Mondi jadi orang sukses. Bahkan sesampainya di Malaysia diletakkan di madrasah yang terbaik. Kemudian di ikram, dilayanilah dengan terbaik lah. Cuman Ustaz Ebit kan berangkat haji sama istrinya. Pas dia berangkat haji, dia pulang tanpa sepengetahuan Ustaz Ebit Liu. Ternyata mau menikah di sini katanya, karena nggak tahu nikah sama siapa. Dan terus bahkan waktu baru sampai di Indonesia, kan saya yang rencana mau jemput, ternyata dijemput sama Bang Rodex kan.
Saya jemput karena Ustadz Ebit minta tolong siapkan dia pekerjaan yang bagus di Indonesia, jangan sampai nanti dia balik lagi ke komunitas kemudian dia lepas hijab. Kita udah wanti-wanti bang. Oke. Maka saya kenalkan sama Habib Akbar namanya, dia siap membantu Mondi dengan modal miliaran. Dibantu untuk Mau dimodalin? Miliar ya? ya mau dibikin produk bernilai miliaran. Masya Produk Allah. kayak Mondi bisa jualan live TikTok, disiapkan rumah, ditawarkan semua. Anak rasa Bang Rodek menjadi saksi di sana meeting itu ya. Anak nggak datang meeting itu, ternyata Bang justru lepas hijab. Nggak mungkin lah Bang Habib Akbar akan melanjutkan kontrak itu kalau dia tidak dalam keadaan hijrah. Kan kita kan simpati karena dia hijrah. Iya, betul. Betul. Maksudnya modal itu karena untuk membantu ya secara perekonomian. Jadi Bang Ari, Ana tidak dekat dengan Mondi, Ana nggak tahu dia bagaimana. Mungkin anak-anak Bang Hidayah bisa menceritakan siapa dia sebetulnya, kenapa dia bergabung dengan Bang Hidayah, terus kenapa sampai ke Malaysia lagi. Saya nggak tahu tuh obrolan apa Bang Z dengan dia. Yang cuma satu saya pengen meyakinkan di podcast ini, Bang Z dan teman-teman tidak ada merekayasa chatting dengan Mondi. Selesai, kita di jalan yang benar, kita hanya niat membela kebenaran saja. Yang salah-salah, yang benar-benar. Dan untuk tuduhan pemerkosaan, perzinaan itu mesti datangkan saksi 4 orang. Tanpa saksi itu namanya pencemaran nama baik. Nah, jadi Bang, Islam adalah agama yang melarang penganutnya untuk membicarakan dosa orang. Membicarakan dosa orang itu mesti di tempat yang benar, di mahkamah, di pengadilan. Tapi kalau membicarakan dosa orang di majelis-majelis yang tidak penting, apalagi di podcast kan, itu gibah kalau benar. Kalau tidak benar itu fitnah. Dua-duanya salah. Jadi ahsan ya kita sekarang di podcast ini lebih baik ya memikirkan bagaimana semua kembali ke jalan Allah. Semua kalau salah minta maaf. Kalau cabut laporan ke polisian dan minta tolong juga dari pihak sana untuk mencabut laporan, selesaikan secara kekeluargaan. Kalau ini memang semata-mata hanya karena dunia, karena uang, ya udahlah, kita juga bisa kasih uang. Ya, Bang Ari juga bisa kasih uang. Saya rasa orang Islam di Indonesia juga nggak kalah kaya gitu dengan teman-teman di Malaysia. Nah, jadi coba pikirkan gimana cara memulangkan Mondi nih. Itu aja. Emang nggak bisa pulang karena masih tersangkut dengan adanya laporan itu? Ya nggak apa-apa Bang. Yang penting Bang, Ana tidak akan bikin konten lagi tentang kasus ini. Ini karena saya diminta untuk memberikan klarifikasi. Saya jelaskan bahwasanya menurut saya Ustadz Ebit Liu tidak bersalah. Oke. Ini menurut kasus ini ya. Kalau kasus lain saya nggak ikut. Kasus ini kenapa? Karena saya ikut terlibat dalam proses memasang hijab dan melepas hijab itu. Dia melepas kemudian dia kabur ke Malaysia. Karena dia mengirimkan video sebelum dia kabur itu, anak dia pengen jumpa Ustadz Ebit Liu. Kalau udah gede pengen jadi Ustadz Ebit Liu, pengen jumpa Ustadz Edi Sulaiman. Saya rasa sebelum berangkat ke Malaysia, dia masih dalam keadaan ta'zim menghormati Ustadz Ebit Liu. Tapi ternyata saya sampai di sana dia berubah. Anak nggak tahu apa yang terjadi di sana. Siapa yang mencuci otak dia, mempengaruhi dia untuk memfitnah Ustadz Ebit Liu, saya nggak tahu. Saya nggak sebut nama siapapun di sini. Yang jelas ada sesuatu yang aneh dengan kenapa dia bisa menyerang orang yang baik sama dia, yang sayang sama dia, yang sudah membantu dia dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Ya, bagi saya itulah seburuk-buruk akhlak manusia. Orang yang paling buruk akhlak itu Bang, dia akan menafikan kelebihan kita, melupakan kebaikan kita, bicarakan kekurangan aib-aib kita, kemudian kalau tidak ketemu dia fitnah kita. Nah, dan orang yang busuk hatinya adalah orang yang ketika tidak mampu menjatuhkan orang seorang diri, maka dia akan hasut dan akan pengaruhi orang untuk membenci kita. Maka semua yang menontonkan podcast ini jadilah orang baik saja. Kalau ada urusan sama kita, doakan ampunan untuk dia dari Allah. Sebelum tidur doa sama Allah, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Itu Bang. Terima kasih banyak Bang udah menginvite saya di sini, teman Bang Hidayah. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya. Berikan bukti-bukti yang benar kalau nomor itu benar adanya nomornya Mondi.
Jadi jangan sampai terjadi fitnah lagi seakan-akan ada orang Malaysia yang men-chatting nomor itu tanpa sepengetahuan Mondi. Nah, tolong di cross check lagi Bang. Jangan sampai kita yang salah. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini Bang Jet juga sudah bilang bahwa memang itu benar nomornya. Karena kalau salah berarti Bang Jet yang dianggap berbohong kan. Karena ini kan Bang Jet di sini untuk membuktikan. Tidak gitu Bang Ari. Bukan berarti bisa jadi bukan Bang Jet juga. Bisa jadi ada orang yang memegang nomor itu yang akan dicurigai dan sebagainya. Enggak. Iya, karena saya masih telepon ya, by phone. Terus video call juga itu disaksikan Bang Ipai selaku wakil, ada Dewan Pembina Bang Rodek, ada seksi perlengkapan kita. Itu di malam Rabu, tepatnya Rabu Wakasan. Posisi di sana. Posisi di Gondrong Petir Tangerang. Enggak, maksudnya Modinya Modi di sana. Dan ada dua sosok laki-laki ya. Yang menjaga dia, itu mengaku Interpol. Lalu juga satu itu juga yang disebut bodyguard. Saya ingin didatangkan ke Malaysia besok. Bang Jet itu mau ditarik juga jadi saksi sepertinya. Ini tambah runyam nanti nih. Dan satu juga ini kami hadirkan Bang Belo juga. Beliau sama ingin dihadirkan di sana. Oh iya, diminta juga untuk Malaysia. Diminta juga untuk Malaysia. Nah, kalau saya konteksnya di sini, saya datang ke Malaysia untuk apa? Ya kan? Sedangkan saya punya keluarga, punya istri, punya anak, dan saya juga punya kerjaan, ya kan? Nah, sedangkan ke Malaysia, lalu kerjaan saya tinggal, ya kan? Kebutuhan, lalu bagaimana? Keluarga siapa yang nanggung Jakarta kan gitu? Harus ada penjelasan dulu dong, gitu kan, Bang Ari. Kalau saya sih disuruh ke sana emang buat nemenin dia, cuman seminggu aja gitu buat nemenin dia di sana. Dia bilang saya nggak ada hak, dia nggak ada hak suaminya kan. Seperti yang tadi saya tunjukkan juga, itu ya Bang Ari ya, di chattingan sama istri saya ya, istri saya bahwa Mondi itu ingin pulang ke Indonesia tapi tertahan, gitu kan. Bahkan terakhir juga masih komunikasi sama istri saya, masih komunikasi, ya kan. Di sana dipersulit untuk pulang, gitu. Ya, maaf sama saya juga dia bilang waktu habis video call itu besok mau pulang, nanti ya rencana kita mau di airport. Di sini hitung sekitar saya lihat tanggalnya, rinciannya itu dikirim tadi, entar dulu ada 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu Mondi juga pengen pulang teh, ya kan? Maaf Bang Ari. Ini ada WhatsApp-nya Ustaz. Ya. 2 hari yang lalu. Ya, Udah bacain ya, Mondi juga pengen pulang teh, tapi di sini ditahan. Tadi telepon teh Mondi matiin. Ya, itu ada tim. Ada tim datang 2 orang, Ada yang datang. langsung dimatiin handphonenya. Itu dengan nomor yang sama yang kemarin saya berikan ke Ustadz dari Sulaiman, Ustadz gitu. Itu nomor yang sama. Nomor yang sama dan suara yang sama. Bahkan ada satu voice note ya, VN. VN yang suara yang sama dengan nomor yang sama gitu. Ya, sebelum memang saya kemarin itu milad ya. Mana voice-nya? Nah, Ada. Kita dengarkan ya. Nah, ini nanti sebentar. Ustaz belum dengar voice teh? Dengar-dengar abang ulang tahun emang bisa Coba dari awal lagi deh. bikin stres yuk. Nah, itu chattingan sama istri saya. Dengar-dengar abang ulang tahun emang besok Nomor yang sama. bikin stres yuk. Yuk. Kita kerjain, kita ceplokin. Kita lempar pakai telur, marah ada ya. Itu chat ke istrinya Bang Z. Iya, karena dengan nomor yang itu. Dengan dengan nomor yang itu, dengan nomor sama. Karena Mondi juga dekat sama istri saya. Gitu, Bang. Gitu, Ustaz. Tapi kok dia menyangkal bahwasannya bukan dia yang ngecek. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Aduh, betul. Nah, Bikin sudah tahu ya. bingung ya. Dia bisa menyangkal itu. Ya. Oke. Kira-kira gimana deh? Bang. Kalau orang sudah berbohong sekali, dia akan berbohong terus seterusnya, Bang. Jadi susah, Bang. Jadi makanya udahlah, angkat tangan aja. Jelas bukti-bukti ini kerahkan semua. Nanti bisa jadi, mungkin juga ada tadi kata
teman-teman di Malaysia ada kepolisian yang mau ke sini mungkin. Kalau kita nggak ke sana, dia akan mengumpulkan bukti-bukti begitu. dari kita di sini. Jadi kita akan Oke. Dengan berprasangka baik ya ibaratnya sekarang, siapa tahu ya dengan nonton podcast ini kemudian ya mungkin ada pertimbangan lain bahwa jangan sampai terlalu meluas gitu. Ya. Ada nggak nasihat Ya. untuk Mondi gitu? Misalnya beliau kemudian dalam keadaan posisi yang lagi positif nih, Ya. kemudian dengan nasihat antum gitu. Jadi kalau pesan saya gitu ya, banyak-banyak bertaubat, istighfar. Kalau merasa bersalah, sebelum ini blunder semakin lama semakin besar bola saljunya, mengaku saja, bicara yang jujur ke depan media. Jangan hanya gara-gara uang, harus berbohong dan sebagainya. Jadi kalau nasihat saya, mumpung sekarang belum terlambat ya, orang di sana juga masih belum terlalu marah. Yang difitnah ya masih Betul. santai-santai aja ngegasnya. Nah, nanti kalau dia sudah nekat, nanti kan berujung penjara dan berujung hal yang tidak kita inginkan. Jadi nasihat saya buat Mondi, berkatalah yang jujur. Ya, kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Ya, nah, Betul. kalau itu di media bicara yang jujur, jangan sampai memutarbalikkan fakta. Kalau dibilang nomor itu palsu, berarti kan telah menyalahkan Bang Z. Seakan Bang Z Ya. berbohong gitu. Nah, kamu pikirkan juga nasib teman-teman di sini, nanti Bang Hidayah ya akan dicap jelek gara-gara ini kan, gara-gara satu orang semuanya akan dipikir percuma aja ngaji-ngaji tapi akhirnya begini dan sebagainya. Jadi itu aja Bang. Iya, betul, Saya pamit dulu, mata saya udah 5 watt ini teman-teman Bang. Iya. Kalau mereka emang ini baru melek jam segini biasanya. Kasih dekat lah insya Allah tuh. Jadi malam tidur, kalau malam nggak tidur dia tahajud malam-malam. Doakan Siap, kami, Ustaz doakan kami Ustaz Radik semuanya hadir ya, minta maaf semuanya. Ya. Ya. Ya, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan menjadi Amin. hidayah. Amin. Amin. Teman-teman Bang Hidayah terus memperbaiki diri sampai mati insya Allah. Amin. Doakan kami selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana? Kalau untuk sekarang guys mungkin ini kan udah beberapa hari yang berlalu ya istilahnya podcast ini ya yang saya tonton ini guys ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah dipanggil mungkin guys ya. Buat korang mungkin tahu update terbaru daripada case Ustadz Ebis Lau ini guys, boleh untuk komentar guys ya. Kalau tak salah tuh memang udah dipanggil ya mungkin ya saksi-saksi daripada Mondi, terus saksi-saksi daripada Ustadz Ebit Lau begitu ya. Boleh komentar guys ya. Oke, kita lanjut lagi karena video ini lumayan panjang guys ya. Mana nih kondisinya? Jadi ibaratnya gini, kita mau merunut ya dari awal ya. Maksudnya biar yang baru melihat, baru tahu juga paham. Sebenarnya pertemuan sama antara Mondi dengan Ustadz Ebit itu prosesnya gimana? Nah, pertemuannya Saya- ini yang saya bisa sampaikan Saya Bang bisa Belo. sampaikan waktu pertemuan dia sih dari kru Pak Ustadz Ebit Leo dengan DM di TikTok dia kan Oh. itu saya udah pisah sama dia tapi dia masih suka ngasih maksudnya Ngasih minta info. saran ini gimana besok aku mau ada apa sih ada pertemuan sama Ustadz Ebit Leo mana nih di Oke. DM TikTok maksudnya dari kru Pak Ustadz Ebit Leo nge-DM dia. Nah, besok ketemu di Gondrong. Itu sih awal ketemu. Awalnya? Iya. Nah, saya sempat diajak juga di situ, saya sempat Iya. diajak. Temenin, ayo temenin gini-gini. Bahwasannya nanti habis dari sini pengen dibawa ke Cibubur atau kemana gitu. Tapi sih yang pas saya paranin itu ada di Mangga 2 waktu itu. Kalau nggak salah gitu di Hotel Mangga 2. Dia selesai pertemuan itu yang dia tidur jalan itu kan, yang dia ditarik dari jalan itu dibangunin gini-gini. Oh, Sorenya saya iya. ke Gondrong, nggak taunya dia dibawa. Ngomongnya sih Masya waktu itu Allah, ke dikasih Cibubur, duit. nggak ngerti lah. Tapi pas dia telepon Masya Allah, dia terharu ya. tolong bawain KTP, kan KTP masih sama saya. Tolong bawain KTP, tapi saya nyampe ke hotel, Pak Ustadz itu udah nggak ada, udah berangkat duluan ke Malaysia. Saya ketemu itu cuma sama David. Bang David. Iya. Kalau nggak salah Bang David. Ya. Iya, Mondinya masih ada, David Andreas. Ada. juga. Oh iya. Itu KTP-nya untuk
untuk bikin paspor. Bikin paspor. Untuk Oh, bikin paspor. proses bikin paspor. Oh, jadi KTP, jadi paspor juga yang bikin Ustadz? Ustadz semua. Oh, Ustadz semua. iya, iya, iya. Kru-krunya. Itu awal betul, bertemu. betul. Waktu pertama kali pergi udah pakai jilbab? Pakai. Pakai jilbab. Itu kan emang pengen dibentuk sama Ustadz Ebit. Ustadz Ebit buat jadi lebih baik lagi kan. Dalam segi omongan dia kayak gitu, pengen dibentuk di sana. Kayak gitu. Jadi kalau kita garis bawahi di situ bahwa Mondi itu disentuh sama Ustadz Ebit melalui dengan cara kasih sayangnya beliau Mondi ini hijrah ya, hijrah dengan Berubah lah gitu ya. ya dengan berpakaian syar'i ya kan. Omongannya juga bagus. Ya dibawa ke Malaysia ya kan dengan sedemikian rupa baju muslim, gamis bahkan fasilitas apapun ya kan diberikan kepada Mondi lewat Ustadz Ebit ataupun tim dan krunya gitu kan. Ada perubahan nggak dia secara, misalnya gini ya, orang melihat bahwa dia berubah menjadi orang yang Lebih baik lagi. lebih baik ya pakai hijab. Tapi ada sisi lain nggak? Misalnya jadi kayak artis gitu. Kan dulunya ada di jalan, kemudian banyak sorotan gitu, kaget nggak gitu? Jelas. Pasti ada. Kayak gimana? Perubahannya salah satu saya bilang sih lebih ke apa ya, keras kepala lah. Oh, Mungkin ya, karena dia Bagus ngerasa punya power. Aku influencer nih, gitu ya kan. Satu tuh, Oke. saya ngomong dulunya ya kan. Dan yang kedua, mungkin dia ngerasa gue bisa backup sendiri. Nah di sini kan teman-teman kan peduli dalam arti menjaga mereka, menjaga Mondi untuk agensi gitu ya kan. Daripada lu ibaratnya keliaran bola sana sini, kita jaga lah gitu ya kan dengan tertata. Ada rulesnya. Bahkan kami juga punya koneksi yaitu salah satu ustazah terkenal juga ya. Kita sebut itu Ustazah Ramania Idrus. Bahkan Mondi kita antar ke sana untuk belajar agama dan bermajlis ilmu di sana. Bahkan dari Ustazah Ramania Idrus juga menyiapkan tempat, segala fasilitas disiapkan. Mondi boleh bawa anaknya silakan, ya kan, fasilitas terjamin. Tanggung lah. Iya, dan Mondi Sekalian tidak mau. gitu ya. Mondi tidak mau. Oh, nggak mau? Nggak mau dan memilih untuk berwirausaha gitu dengan usaha angkringan gitu. Jadi konteksnya hijrah itu ya maaf lah ya, jadi hadiah. Itu yang kita selalu tekankan ke masyarakat umum, kita tuh hijrah bukan mencari hadiah. Tapi nyari istiqomah. Nah itu ya kan. Sampai juga salah satu ustadz dari Sulaiman ya. Ustadz dari Sulaiman itu sangat peduli banget ya akan Mondi. Karena Ustadz Ebit Lee juga hubungannya baik dengan Ustadz Dery. Biar bagaimana Mondi ini terarah dan terbina dengan baik. Nah, didatangkanlah sosok Habib Akbar pada saat itu. Dan saya dengan Babe Rodek selaku Ustadz Omad di Dewan Pembina kita Pang Hidayah, di situ kita ikut meeting dan ikut rapat bahwa Mondi akan diberikan satu produk dengan brand Mondi sendiri. Produk itu juga produk parfum ya kan. Dengan konsep dan aturan yang mungkin Habib Bahar punya. Habib tersebut jelas memiliki aturan ya kan. Tapi itu juga tidak terrealisasi dengan baik. Oke. Ada beberapa yang saya sangat sesalkan ketika statementnya Mondi buat statement dia sudah izin kepada ketua PANG. Nah, harusnya dia sebut itu ketua PANG Hidayah. Di sini kan kita buat wadah pengajian PANG Hidayah gitu ya kan. Karena dengan statementnya Mondi dengan ketua PANG itu kan jadi hingar-bingar masyarakat umum, teman-teman kami yang di komunitas ya kan, sampai ada ngomong, gue mau daftar dong jadi anak PANG. Iya. Sejak Daftarnya kapan? Tanya apa nih? Sejak kapan? Jadi yang dicari itu ya ini. Nah, jadi yang dipertanyakan ini. kita mau meluruskan juga di sini ya. Iya. Bisa pakai formulir, bisa keluarin. Iya, bahwasannya di Kayaknya PANG aja. itu di PANG tuh udah nggak ada ketua Iya. dan
kita tinggal nunggu klarifikasi dari si Mondinya aja. Gitu yang saya Kayak gitu. harapkan dari Mondi ya Iya. kan. Bahwasannya dia tinggal ngomong, iya saya salah ngomong di situ atau gimana. salah gitu ya. Intinya klarifikasi dari dia aja, soalnya ini mencakup satu Nusantara komunitas. Bukan satu Nusantara lagi. Iya. Sampai keluar sampai keluar Malaysia, internasional. internasional. Karena Pangs itu bukan cuma di Indonesia doang. Betul. Ada di negeri jiran, di mana-mana pun ada gitu ya kan. Oke, Karena memang betul. basic Pang itu tidak ada, ibaratnya ketua hierarki tidak ada. Nggak ada. Beda. Juga saya pengen ngomong juga tentang Mondi ya. Salah satunya gini, ketika dia ngomongin soal Pang itu, tolonglah atribut segala macam lepas, ya kan? Karena gini, Oke. yang jadi kena impactnya, dampaknya itu bukan dia doang, orang-orang di sekitar mereka yang di jalan, ya kan? Termasuk teman-teman Pangs. Iya, yang di jalan ya kan, yang di jalan, yang punya usaha segala macam kena impactnya, kena dampaknya. Di situ saya menegaskan lagi kepada Mondi, ya kan. Cuman Karena kemarin ya tambahan juga ya, karena kalau di kami itu bahwa seragam ya. Ketika lu udah berdandan gaya atribut Pang, ya itu seragam nasionalisme Pang. Tapi hubungan kalian ini sejak Mondi udah mulai pakai hijab segala macam, hubungannya tambah dekat apa makin menjauh atau gimana? Baik, tetap baik aja. kontaknya baik. Justru dia malah makin klop ke Pang Hidayah ini. Kalau nggak salah 2 minggu apa episode kita tayang ya? 2 minggu atau 3 minggu gitu ya? Kemudian banyak yang nge-tag mengenai perubahan Mondi kan? Iya. Iya. Wah Mondi sekarang begini apa namanya udah nggak pakai lagi gitu. Kita menyikapinya sih santai aja. Ini guys. Ya karena memang urusannya Mondi ya ibaratnya kan gitu kan memang itu hak dia, privilege-nya beliau gitu, mungkin nanti prosesnya akan ada lagi kan. Setiap orang punya hidup yang beda-beda, prosesnya beda-beda gitu, yang dilewatin kita nggak tahu masalahnya apa kan gitu. Memang kita juga menghormati segala keputusan. Gitu. Keputusan pakai hijab kita hormati, ketika buka juga kita hormati juga urusannya masing-masing. Nah cuma ketika orang-orang pada bilang kan, diturunin aja tuh tayangannya gitu kan. Oh justru jangan, itu biar orang pernah lihat bahwa itu pernah ada proses ini, siapa tahu doain gitu kan. Doain, kemudian berharap yang baik-baik untuk beliau gitu. Saya rasa juga kita juga masih mengharapin beliau akan terus ya, ini proses ya, siapa tahu gitu. Proses. Nah kemudian, ini ketika berita-berita belakangan ini yang keluar ini, cepat banget gitu ibaratnya kan. Dari sebuah abis proses beliau, kita nggak tahu kalau ternyata bikin podcast di Kuala Lumpur. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Tapi teman-teman tahu kalau dia ke Kuala Lumpur itu untuk itu gitu. Belum. Nggak tahu, tiba-tiba nongol itu aja kan? Iya. Tiba-tiba nongol itu kan? Jauh sebelum berangkatan Mondi ke Malaysia, memang Mondi sempat berkabar sama saya ya lewat WhatsApp via telepon ya. Bang, saya izin mau berangkat ke Malaysia. Itu suaminya pun ada ikut ngobrol sama saya. Suaminya lu apa? Enggak, dia udah nikah lagi. Nikah lagi? Ayo Udah. Nah, ketika berangkat ke itu cuma pamitan mau ke Kuala Lumpur doang. Pamitan, ada tawaran podcast, endorse, dan sebagainya. Kan? Jadi itu yang dia sampaikan 3 hari ya, terhitung 3 hari mulai tanggal 7 September, Sampai 8, 9, 10 sudah di Jakarta lagi. Nah, tapi tidak dalam konteks dan materi membahas perkara tentang yang saat ini viral. Gitu. Bahkan yang kami sayangkan, keluarga besar Pang Hidayah ini membawa nama Pang Hidayah tanpa konfirmasi kepada kita. Gitu. Iya juga ya. Dan dia sampaikan dengan lantang, ya kan? Saya bicara kepada Ustadz, Ketua Pang Hidayah, bahkan sampai Ketua Pang. Siapa Ketua Pang? Pas saya pulang dari Malaysia gitu ya dia. Iya. Pas saya Iya. pulang. Tapi benar bicara? Enggak. Aslinya benar nggak? Ada di bawah, enggak. Enggak, aslinya benar bicara nggak? Tidak. Tidak bicara. Oh, seperti cuma ngomong di sana aja. Jadi waktu bicara itu via telepon, keberangkatan Malaysia itu bersama suaminya, tapi suami tidak mau, akhirnya Mondi berangkat sendiri. Ya kan? Oke. Tanggal 7, sendiri. 8, 9, 10 sudah balik ke Indonesia. Gitu. Aduh, mungkin beberapa teman-teman banyak yang lupa ya kalau lagi podcast atau juga mungkin ada
obrolan kayak gini nih semua orang bisa lihat gitu. Jadi Iya. kalau kita nggak katakan yang sebenarnya, pasti orang yang denger ngerasa kalau emang nggak pernah pasti akan nggak kok gitu kan, masih jelas kan gitu kan. Nah, Iya. jadi Di sini juga ada ya Bang Ari ya, salah satu yang dijelaskan tadi ya, payment roll-nya ya dari undangan tersebut. Paymentnya udah ada. Udah ada. Di situ. Ada. Bisa nanti di oh maksudnya ada ininya, ada buktinya. Ada buktinya. Payment setelah ketika ke sana. Perjanjian sana. Perjanjian. Selama 3 hari itu. Selama 3 hari itu. Oh, ngapain aja gitu. Nah, 3 hari betul 789 kan? Iya. Mestinya udah pulang, tapi belum pulang. Belum pulang. Kenapa tuh? Cerita dari Mondi sendiri itu cerita ke saya, ke istri saya, beliau masih tertahan di sana. Mulai nih kalau gitu kita masuk nih. Oke. Ketika podcast di sana, ternyata kan yang ter-highlight adalah bagaimana ternyata perlakuan dari Ustadz Ebit Lau ke beliau kan gitu. Ya lumayan tuduhan yang Tuduhan serius. lumayan keji juga, serius juga itu. Serius. Keji, Nah, betul. tuduhan yang serius itu dan dalam Islam gitu, jika kemudian menuduh orang berzina tuh harus ada saksi mata 4 orang Bukti gitu lah kan. tuh. Buktinya kan gitu. Orang. Iya, betul. Nah kemudian yang jadi pertanyaan itu tiba-tiba di sana adalah ketika langsung ngomong ke podcast, kalau memang terjadi hal yang tidak menyenangkan langsung laporan mestinya kan, bikin laporan ke polisi. Iya. Gitu. Alasannya apa harus Iya. cerita di podcast itu, ada yang tahu? Nah, itu yang masih dipertanyakan. Itu yang masih dipertanyakan dan kami pun Oke. sebagai tim Panghidayah sudah mengantisipasi ya. Betul. Mengantisipasi Mondi ya kan. Lu jangan buat masalah, jangan buat kisruh gitu Jangan ya. buat- kan. Udah ngobrol sama Mondi. Jangan buat gaduh. Saya yang Iya, ngomong. iya. Abis kejadian itu dikonfirmasi? Sebelum. Kejadian. Sebelum berangkat ke Malaysia pun saya sudah Dia mengingatkan. udah mengingatkan, sudah atensi lah ibaratnya. Dalam acara podcast itu podcast apa, materinya apa, jangan buat gaduh. Oke. Enggak, Mondi ingin melaporkan terkait permasalahan yang terjadi terhadap Mondi, ya kan yang dilakukan sama Ustadz Ebitli, gitu kan. Tetapi saya memperingatkan jangan kamu nggak boleh seperti itu, karena Ustadz Ebit juga sudah baik sama kamu kan. Oke. Sudah baik dengan Mondi, ya kan. Ditambah lagi yang dihadapi ini ya mungkin siapa sih yang nggak kenal Ustadz Ebitli, ya kan. Beliau kekayaannya luar biasa, ya kan. Bahkan Oke. teman-teman iya, teman-teman punks di Indonesia juga Terbantu. terbantu. Contoh yang di Tebet, Tebet Peduli, bahkan di Cawang. Iya. Mereka koneksi sampai saat ini. Tadi pagi juga mereka teman-teman yang di Cawang, di Tebet. Apa komentar koneksi. mereka tuh? Bagaimana perkosaan Mondi pada saat viral-viralnya itu mereka telepon saya, termasuk krunya Ustadz Ebit juga. Tolong bang, dibantu bang. Tolong dibantu. Mereka pernah ada itu juga nggak? Pengalaman begitu juga kan? Enggak, karena nggak ada yang diajak, Nggak belum ada yang diajak. diajak sana. Jadi baru ini sendiri. Tapi kekehnya dia karena emang dia pengen ngebela diri dan kita orang emang kagak tahu apa yang dialami sama dia, kan pasti jawabannya kayak gitu. Ya. Lu orang cuma tahu gua dikasih duit doang lah gitu ya kan, Ya. kasih uang doang, tapi nggak tahu pengalaman gua gimana. Dan si Mondi kekeh tetap harus mau melakukan hal itu, mau melakukan pembuktian itu lah. Ya kita lapor. cuma bisa ngasih saran doang ya bang ya. Iya, Kita bisa Selebihnya aja. kan, selebihnya ya udah. Ada kan bukti apa sih yang ditunjukin ke teman-teman? Ini guys yang membuat saya penasaran juga ya. Buktinya ada bukti nggak Si sih? apa? Untuk apa? tuduhan Untuk itu? pelecehan atau Dari apa? tuduhan itu ya? Tuduhan Ada itu bukti. tidak ada. Kalau bukti ya nggak ada bukti dari Tidak ada. pihak mereka lah. Dari agensi mereka yang di Malaysia. Tapi mau bilangnya ada bukti. Bilangnya sih ada Bilangnya. buktinya, tapi kita sampai saat ini tidak dikasih tahu. Tapi kalau sejauh ini yang diceritain sama Oke. Mondi, kebaikan Ustadz Ebit itu apa aja? Ya, banyak banyak banget. banget. Ya kayak dia minta modal buat usaha, dia minta tiap bulanan ada, dia minta beliin motor apa segala macam. Oh dibeliin? Ada. Alhamdulillah. Bulannya juga dikasih? Bulan dikasih. Alhamdulillah. Kasih. Sebelum kejadian Betul. Iya. Iya. sebelum dia ke KL pun dikasih sebenarnya. Dikasih. Nah, terus? Dikasih.
Iya, iya begini. Ya nggak tahu dari pihak sananya. Kita kan nggak bisa nyalahin juga Iya, ya. nggak ada yang bisa ya. Kita kan Iya. sama-sama nggak ada di sana ya kan. Iya, Iya, jadi- nggak bisa nyalahin Jadi juga. memang ya, itu antara Ustadz Ebit Lee dan Mondi ya. Ya kan kita kan nggak tahu ya. Selebihnya itu ya Allah alam bisa Ya. aja. Gitu. Gitu, dan tentunya juga kan sekarang ini dalam mendengar sebuah berita kita jauh lebih bijak teman-teman semua ya. Iya. Iya, Nah, kita nggak betul, bisa betul. kemudian berat sepihak gitu, Iya, gitu betul. ya. Iya. Tapi di sini kan masalahnya permasalahan ini kemudian muncul di permukaan dan ternyata berita ini yang tergeret banyak, ya kan? Yang tergeret Iya. banyak gitu kan. Ini antara dua negara lagi kan, Iya. gitu kan. Dan ibaratnya Betul. Ustadz Ebit Law juga dihormati juga di Indonesia juga gitu dan Karena kebaikan. jangan sampai kemudian jadi ada sebuah konflik antara Kedua negara, ya. kedua negara kan gitu dan semuanya baik-baik aja insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Amin. Nah, ada bukti apa aja yang teman-teman punya? Oke, ini Ini sih diusut banyak sampai ya. tuntas ya. Salah satu bukti contoh yang kemarin Ustadz Dery Sulaiman sempat viral juga ya tentang screenshot Mondi itu tidak pengen Ya. Mondi itu hanya pengen uang. Itu Bang guys, Ari, itu yang silakan. menjadi Nah, ini yang penasaran kita kan. Diperbincangkan. yang diperbincangkan waktu saya sampaikan ke Ustadz Dery Sulaiman. Ini saya bacain ya. Ya. Ini lagi ngetik nih, berarti ada dong. Eh, Ini itu. screen capture. Pada saat dia mengetik saya screenshot Oh, saya. Oke. Karena kan memakai timer ya. Enggak. Oh, ini hilang habis itu. Hilang. Enggak bang, biasa aja sih. Nanti Mondi jujur aja deh. Apa yang mau dibohongin, jujur aja. Mereka mau diklarifikasi, udah minta pulang sekarang. Nanti kita atur di sini. Iya, masalah perkosaan itu tidak benar, Mondi bohong. Oh, dia ngomong gitu. Berarti bukti ini sudah kuat Iya. guys ya. Sudah kuat ya. Saya jamin itu Artinya benar. Ustadz Ebit Lew adalah benar gitu kan. Kalau kita Dia udah baca di ngomong, dia udah ngaku ini. Ngaku. Wallahi. Allah. Ini penggambarnya juga Mondi bohong. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Mondi cuma pengen uang doang. Hah? Dia ngaku gini ya? Iya. Tapi Sama, Cek. tapi, Gimana, Bang? tapi dari pihak Om Keprisnya bahwasannya ini bukan dia. Iya. Ya bukan si Bukan Mondi. Bukan Mondi. Ini cuma pekerjaan orang lain atau dari Tapi ada videonya sih. Nah, itu dari Bang Jack katanya di video call emang Mondi Video yang- call pada saat malam Rebo. Enggak, maksudnya di screenshotnya sambil jalan gitu. Ada, Jadi mau ada. membuktikan bahwa ini memang Ada. benar-benar ting tung ting itu masuk gitu. Ada. Nanti ada. Dan itu juga maaf Bang Ari digeser. Oh. Baik yang digeser, yang Nah, geser. iya. Nih. Ini juga ya sama. Heeh. Lantas ini percakapan sama istri saya juga dan langsung telepon. Dan nanti ada di WhatsApp berikutnya. Coba saya baca dulu Oke. nih. Itu yang dipegang itu juga Mondi bohong. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Mondi cuma pengen uang doang. Oh. Terbuka banget ya? Bikin Terbuka musola. sama saya terbuka memang. Biar Dia cerita. emang uang Bang, banyak ngapain dan buat tujuannya, bikin Pak? musola. Astagfirullah. Biar punya uang banyak dan buat bikin musola. Astagfirullahaladzim. Dia cuma punya astagfirullahaladzim di sini gitu. Iya. Ya saya spontan itu. Oh, Astagfirullahaladzim. yang bikin mas, bikin musolanya tapi habis ini. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Iya. Saya tetap mengarahkan Mondi itu menjadi Aduh. wanita perempuan yang baik ya. Gitu. Kita doain Iya, dan betul. mudah-mudahan tetap jadi baik ya. Dan dia chat sama istri saya juga itu chatnya bisa Iya. digeser. Bang. Mondi juga pengen pulang teh, tapi di sini ditahan. Tadi telepon teteh Mondi matiin, ada yang datang. Ada tim. Oke. Nah, nih serat lagi ya, ini Iya. ya. Nih, lanjut. Udah. Itu ya waktu pas laporan itu. Oh, oke. Berarti ada kemungkinan tertahan karena dalam proses hukum nih. Ya, Entah ada Kan kita dengar kan Ustadz Ebit juga, Ustadz Ebit bikin pengaduan juga. nah pada malam Rabu acara kita pengajian di malam Rabu Wakasan, itu kan tepatnya di malam Rabu itu tanggal 12 ya, Selasa tanggal 12. Dan pada pukul setelah pengajian itu saya video call sama Mondi, Oh. ya kan disaksikan sama wakil ketua Bang Ipai, ada juga Dewan Pembina kita, ya kan, dan beberapa teman, ada Rizky yang belum kita bisa hadirkan, dan beberapa teman lainnya. Jelas video call di Dengan situ nomor yang sama. dengan nomor yang sama.
Berarti betul Mondi. Sama Betul tiba-tiba berarti. ada sosok 2 orang laki-laki yang Oke. mengaku itu Interpol dan satu Wah. dari Polis Malaysia. Oke. Bodyguard. Ke saya. Iya. Gitu. Abang, ini dengan siapa? Ini dengan Bang Z. Iya, saya Bang Z. Iya. Bagaimana Bang? Kalau Abang, saya berangkatkan ke Malaysia besok. Oh, saya nggak bisa. Karena saya juga punya keluarga. Nggak pulang nanti kalau Ya, saya nyangkut. saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak. Ya kan? Oke. Anak saya 3, ya kan? Dan tidak semudah itu dan tidak segampang itu. Ya Iya. kan? Lantas tujuan saya ke sana ngapain? Nyebukin masalah orang. Iya, bukan jadi ini lagi. Makanya dikembangin Jadi lagi saksi. kan. Malah gitu. Gitu. Jadi ada di situ yang terlihat dalam video call itu kan, video call itu sambil jalan-jalan ya. Bahkan Mondi memasak telur, memasak Indomie, pakai telur, itu gagal telurnya sekali, pecah berantakan, gagal bikin lagi satu telur. Itu didampingi sama salah satu orang. Nama-namanya saya lupa. Gitu. Oke. Berarti sejauh ini Saya berkata ini real fakta dan tidak ada yang saya karang. Wallahi, saya berani sumpah demi Allah. Allah, ini sudah jadi sumpah guys ya. bukti screen cap ungkapan tadi pun Mondi nyangkal, apa timnya sana yang nyangkal atau gimana? Mondi pun menyangkal Menyangkal. semalam. Nah, kalau dinyangkal berarti yang maksudnya di sini bahwa Mondi bilang Bang Jit berbohong. Ya. Iya dong, berarti kayak gitu kan? Iya. Iya. Ya Iya. seolah-olah seperti bilang Bang Dit ini lagi bohong nih, mau jatuhin dia, seolah-olah kayak gitu. Iya. Oke. Ininya, apa namanya, twistnya. Nah ini tentunya semuanya akan jadi barang bukti di ranah hukum, Ya. tentunya kan. Dan ketika kemudian masalah ini udah menyangkut ke hukum, apalagi kemudian nggak dilaporin ke hukum tapi disebarluaskan, ini lebih parah ya. Iya, memang sudah bola ini sudah dilempar ya, mana-mana ya. Gitu. Jadi bola liar ya. Jadi besar, ini akan jadi masalah yang besar juga gitu kan. Kalau ternyata nggak terbukti akan menjadi masalah beliau di sana. Betul. Bisa Tapi tertahan kan guys. kita Bisa gini, diproses hukum. artinya memang Mondi juga bagian dari kami ya. Oke. Kalau memang Mondi benar, tetap yang mana kebenaran itu memang harus dibenarkan. Iya, Tapi kalau betul. Mondi salah memang harus disalahkan. Siapapun itu. Baik Ustadz, Iya. baik Baik Ustadz Ustadz, baik ataupun Mondi. Siapapun Ustadznya salah juga dihukum, misalnya gitu kan. Iya, betul. Kemudian salah juga dihukum. Jelas karena udah 2 berodek di sini dan juga teman-teman dan keluarganya, mudah-mudahan juga Mondi melihat bahwa ini ada apa? Ada kerinduan, kangenan dengan keluarga besar ini gitu. sosok orang tua ya. Dan Babe ini termasuk yang membersamai untuk membuat apa? Mengusahakan proses ini bisa beres dengan cepat dan baik gitu. Mungkin Babe ada apa pesan ke Mondi? Mungkin lagi nonton sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Ari ya, selamat malam semuanya. Jadi Iya, Bang Lodeng. Oke. ini merambah Ustaz. seluruh dunia ya. Ustaz. Makin panas ya, kemana-mana makin panas. Kita sangat prihatin ya, karena memang sampai malam hari ini ya terus bergulir. Banyak orang yang berusaha menyelamatkan untuk kepentingan masing-masing ya. Ada kelompok-kelompok yang berusaha menyelamatkan urusannya ya, padahal dia kagak peduli dengan urusan lain. Iya. Nah, Imam Syafi'i berkata bahwa jika aku keliru, tegurlah aku. Oke. Jangan di tempat keramaian. Iya. Ya. Itu cukup memberi gambaran bahwa jika terjadi apa-apa ya kita harus tabayun. Nah, jangan sampai ini menjadi liar ya. Nah, kalau kemudian kepada orang biasa aja kita nggak boleh ya mengumbar aib ya. Ini ada apa kan? Oke. Ada pihak yang begitu semangat, ya kan, sampai mendatangkan, tentunya dengan biaya yang besar kan, menginap di hotel dan sebagainya ya kan. Itu kan juga ada yang tidak beres ya. Kemudian ini meledak ya apa yang dibicarakan di podcast itu. Nah, ini yang sama-sama kita saya berdiri, ada 2 pilihan ya. Kita ini hidup ini ada 2 pilihan. Kita mau berdiri di mana ya?
ada pihak kiri, ada pihak kanan, ya kan? Kita mau pilih jalan bersama orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah atau orang-orang yang menjauh dari jalan Allah. Ya, Silakan betul. pilih aja, pilih saja. Bang Hidayah dipanggil kemarin karena kasus dia. Iya kan? Ada wasilah itu tetap. Ya, artinya yang mau dilakukan ya kagak lepas juga dari campur tangan Allah juga. Ini menjadi sampel, menjadi role model bagi anak-anak pang yang berhenti hijrah. Nah, kalau lu hijrah kemudian lu berhenti, lu kembali lagi ke pang, efeknya itu yang lu dapat tuh bakal kayak gitu tuh. Iya benar. Nah, siapapun anak pang yang nanti bakal hijrahlah secara total. Enggak harus istimewa, Totalitas. enggak harus terkenal banget, enggak. Kalau kamu mau hijrah, ngumpet aja ngumpet nggak apa-apa. Ngumpet aja prosesnya ngumpet. jalan terus. Iya ngumpet. Apa yang kamu sudah lakukan dulu ada tato, dulu ada video-video, buang udah kalau mau hijrah mah. Nanti ada yang Allah berikan kemuliaan bagi orang-orang yang hijrah. Nah, kalau kamu hijrah berdiri belum tetap, kemudian kamu udah terbuai, ini ain sebetulnya. Semakin banyak pujian sebetulnya bagi orang-orang yang tauhidnya imannya rendah. Ini sebetulnya ain, penyakit. Orang-orang yang nggak sanggup menahan ain itu malah petaka ya, mati muda-muda, usahanya bangkrut itu ain, terlarang ain namanya. Betul. Begitu Bang Ari ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya apapun cerita tentang Mondi ini menjadi pelajaran buat kita, teman-teman yang mau hijrah, ayo masuk ke Bang Hidayah atau di mana saja bisa, insya Allah kita bantu. Hijrahlah dengan cara-cara yang kita sanggup ya, dengan cara-cara yang kita mampu ya. Ya, mudah-mudahan juga udah Insya Allah. akhirnya ketemu jalan keluar terbaik. Teman-teman Bang Hidayah juga bisa bergerak di dakwahnya. Amin. Dan Amin. juga akhirnya mau menemukan jati dirinya, bukan yang dalam bayang-bayang konflik ya. Amin. Ya, bisa balik lagi ngobrol baik-baik di sini. Amin. Amin, amin. Terima kasih teman-teman Bang Hidayah semua. Terima kasih Bang. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang merasa tayangan ini bermanfaat dan juga bisa mengklarifikasi, mohon silahkan diambil baiknya. Jika pun ada kesalahan kami juga mohon maaf. Ya. Mohon maaf juga buat Amin. Mondi kalau Mohon maaf. ada salah dari omongan kita. Mohon maaf juga untuk Ustadz Ebit Law kalau ada salah dari omongan kita juga. Ya. Mudah-mudahan juga teman-teman semua bisa diberi pelajaran. Kalau kita yang melakukan sesuatu, kita pelajari dulu Ya. mitigasi risiko apa yang akan kita Betul, betul. rasakan betul. impactnya di kemudian hari. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oke guys ya, itulah video panjang sekali ya, lumayan panjang ya dari podcast Abang Ari Unti. Mungkin itu dulu lah video hari ini. Semoga ini juga video menjadi pelajaran buat kita semua ya kan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.